Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang struktur storage device atau struktur perangkat penyimpanan. Slide ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Saya adalah Akbar Luar dengan nomor induk 2041111010068 dari program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Jawa. Jenis perangkat itu adalah jumlah data yang dapat disimpan dalam unit penyimpanan. Diinginkan kapasitas besar dibandingkan dengan unit penyimpanan sekunder. Unit penyimpanan primer memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih sedikit. Setiap unit penyimpanan dari sistem komputer dicirikan dan dievaluasi berdasarkan properti berikut: kapasitas penyimpanan, waktu akses, biaya per bit penyimpanan, akses mudah, berubah, dan acak. Yang akan kita bahas kali ini yaitu hard disk drive, solid state drive, random access memory, CD, DVD and Blu-ray disk, read-only memory, dan USB flash memory. Yang pertama yaitu hard disk drive atau yang sering kita sebut hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada di dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, operation system, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Hard disk drive atau yang sering kita sebut hard disk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Ada dua tipe hard disk yang sering digunakan, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Pada dasarnya kedua hard disk tersebut sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Hard disk memiliki fungsi sebagai menyimpan file dalam berbagai macam format, sebagai space menyimpan data bagi aplikasi dan software, sarana backup, dan menyimpan data dari operation system. Kemampuan membaca hard disk saat ini adalah 5400 rpm, ada yang 7200 rpm, 10.000 rpm, bahkan sampai 15.000 rpm. Adapun fungsi dari kecepatan membaca pada data pada hard disk tersebut yaitu seperti saat mencoba untuk menghidupkan komputer, menjalankan program, membuka file, atau melakukan hal lain menggunakan komputer. Pada saat itu juga hard disk pada komputer sedang bekerja. Cakram yang ada di dalam hard disk berputar. Semakin cepat cakram itu berputar, maka semakin cepat pula komputer dapat mengeksekusi perintah yang diberikan. Hard disk terdiri dari beberapa komponen, yaitu dudukan, saringan, piringan, motor servo, tungkai, kepala baca, akuator, pengatur kepala, komponen papan, dan pengatur hard disk. Selanjutnya, solid state drive atau yang sering kita sebut SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC atau sejenis chip sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. SSD juga dikenal sebagai flash drive atau kartu flash, dimasukkan ke dalam slot di komputer server. Jika hard disk bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data atau informasi, maka hard disk bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi yang diolah melalui aliran elektron dari papan motherboard ke chip SSD. SSD adalah media penyimpanan seperti hard disk, tetapi konstruksi seperti flash disk, yaitu di mana SSD lebih simpel daripada hard disk, baik dari segi ukuran dan tampilan. Keunggulan dari SSD yaitu memiliki ketahanan dan kendala yang baik,
lebih cepat dari hard drive, hemat daya dan energi, lebih ringan dan tanpa suara, serta ukuran atau form factor lebih praktis. Dapat dilihat dari gambar bahwa SSD memiliki ukuran yang lebih simpel dan portable daripada hard disk. Hard disk memiliki beberapa tipe, yaitu SSD 2,5 inci, PCIe, NVMe, mSATA, dan SATA. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa performa dari SSD jauh lebih baik daripada hard disk. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Jadi, memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan data atau menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi dari RAM sudah jelas, yaitu membaca data dan penyimpanan data sementara. RAM terdiri dari beberapa tipe, yaitu 1 DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, FPM DRAM, SRAM, FGRAM, DDR SDRAM, SODIMM. Selanjutnya CD, DVD and Blu-ray disc. CD atau compact disc adalah sebuah piringan benda yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD adalah disk optik generasi pertama yang memberikan disket atau Blu-ray disc pada masa itu, karena CD memiliki kapasitas yang lebih besar daripada disket, sedangkan harga hampir sama. CD banyak digunakan untuk film resolusi kecil, video musik, software aplikasi, dan data-data penting yang akan dikirimkan, karena dulu masih belum banyak internet yang bisa mengirimkan data atau dokumen melalui email. CD memiliki kapasitas penyimpanan data 700 MB pada CD single layer dan menggunakan teknologi laser merah dengan panjang gelombang 780 nanometer. Letak penyimpanan datanya yaitu ada di atas dari disk. Jadi jika bagian atas atau label dari merek CD rusak atau tergores, maka CD tidak akan bisa digunakan lagi. Selanjutnya yaitu DVD atau Digital Versatile Disc. DVD adalah disk optik generasi kedua pengembangan dari CD yang memiliki kapasitas lebih besar 7 kali keping CD, sehingga keping DVD atau berkapasitas 4,7 GB untuk single layer dan dapat memutar film dengan resolusi 720 kali 480 pixel. Dan DVD double layer mampu menyimpan data sampai 8,4 GB. DVD masih menggunakan teknologi laser merah dengan panjang gelombang 635 sampai 650 nanometer. Letak penyimpanan datanya ada di bagian tengah dari disk, jadi data lebih aman dari kerusakan disk. DVD player atau pemutar DVD terdiri dari beberapa komponen, yaitu motor penggerak untuk memutar piringan dari DVD, sebuah laser untuk membaca atau mengolah data dari si DVD. Terus ada track mekanik, bertugas menggerakkan laser beam mengikuti gerak track beralur spiral dari setiap piringan. Sistem tracking ini mampu bergerak dengan resolusi tingkat mikron.
Selanjutnya ada Blu-ray disc. Blu-ray adalah perkembangan format disc, dirancang dengan format high definition atau HD dengan berbagai kemampuan HD, video playback, menulis atau writing, dan merekam atau recording. Kelebihan Blu-ray dapat mendukung video resolusi tinggi atau HD, kapasitas penyimpanan besar hingga 50 GB, dapat melakukan pengkopian data pada Blu-ray. Kecepatan tekan cakram Blu-ray berkisar antara 72 sampai 288 MB per second. Mekanisme kerja Blu-ray seperti halnya dengan DVD. Blu-ray menggunakan teknologi kompresi standar industri MPEG-2. Blu-ray menggunakan laser 405 nanometer yang berwarna biru violet, yang lebih pendek dengan lensa bercelah numerik 0,85. Blu-ray disc memiliki keunggulan dalam segala aspek dalam hal kapasitas dan kualitasnya. Selanjutnya ada read only memory atau yang disebut ROM. ROM merupakan singkatan dari read only memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. ROM mempunyai bentuk fisik yang sama dengan RAM, yaitu berupa chip. Keberadaan ROM ini sangat penting mengingat perannya yang vital untuk menjalankan sistem komputer, terutama untuk booting. ROM memiliki fungsi antara lain tempat penyimpanan kode booting, alat distribusi software, dan sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Tipe ROM yaitu Programmable Read-Only Memory, Electrically Alterable Read-Only Memory, Electrical Programmable Read-Only Memory, Electrical Accessible Programmable Read-Only Memory. Prinsip kerja ROM yaitu dari input diolah menjadi data, kemudian masuk ke dalam ROM dan disimpan di dalam ROM sehingga dikeluarkan menjadi informasi. Selanjutnya informasi tersebut diolah menjadi output. Selanjutnya yaitu USB flash memory atau yang sering kita gunakan seperti flash disk. Flash drive atau flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat digunakan atau dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop. Flash drive disebut juga dengan flash disk, pen drive, data stick, memory unit, thumb drive, keychain drive, atau jump drive. Sebelum flash drive populer sebagai media penyimpanan, file banyak disimpan di keping CD atau DVD. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Flash drive memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data pada USB flash drive ini rata-rata berkisar sekitar 5 tahun. Kelebihan flash drive antara lain ukuran yang kecil, dapat digunakan sebagai media instalasi Windows dengan terlebih dahulu harus dijadikan bootable. Cara penggunaan yang sangatlah mudah. Harga flash disk ini sangat terjangkau, bahkan untuk merek kelas atas sekalipun. Kekurangan flash drive antara lain kemungkinan hilangnya atau terjatuh semakin besar. Juga yang sering kita lakukan saat ini yaitu lupa menaruh flash disk. Selanjutnya yaitu ukurannya yang masih terbatas, yaitu antara berkisar sekitar 128 GB. Oke, cukup sekian pemaparan materi oleh saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.